Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada Bu Andi Erna sebagai dosen kita pada mata kuliah negosiasi kreativitas dan inovasi, serta teman-teman yang akan menonton video ini hari ini. Senang sekali rasanya saya beserta rekan-rekan kelompok saya bisa berbicara di hadapan teman-teman semua. Jadi ada satu kata-kata yang paling saya suka, yaitu cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan, mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain itu adalah perhatian kita. Jadi dari kata-kata tersebut, kita itu bisa belajar bahwa hanya dengan memberikan perhatian penuh kepada seseorang dan mendengarkan apa yang mereka katakan, kita tuh dapat menunjukkan bahwa kita itu peduli dan menghargai mereka. Oleh karena itu, next Kar, saya beserta saya Zulsyahara beserta rekan-rekan kelompok saya ada Listra, ada Verzi, ada Yupi, ada Kara, dan ada Rizky. Kami akan menjelaskan tentang hasil analisis kami yang berjudul Strategi Negosiasi Efisiensi Logistik antara PT Trans Nusantara dan PT Imar. Next, Sir. Jadi di studi kasus ini, PT Trans Nusantara itu merupakan perusahaan jasa, jasa logistik nasional yang melayani pengiriman pengiriman lintas provinsi. Nah, sedangkan PT Imar itu mereka tuh perusahaan retail bahan makanan. Jadi skalanya itu skala nasional dengan jaringan toko di seluruh Indonesia. Nah, permasalahannya itu munculnya itu ketika harga bahan bakarnya itu meningkat cukup signifikan. Kayak PT Imar itu mengalami penurunan margin keuntungannya dan meminta potongan tarif logistik sebesar 15% agar harga produknya itu tetap kompetitif sama yang lain. Nah, di sisi lain PT Trans Nusantara itu mereka tuh juga menghadapi kenaikan biaya operasional kayak bahan bakar, gaji sopir, terus perawatan armadanya kan untuk pengiriman. Nah, makanya situasi ini tuh menciptakan dilema bagi kedua pihak. Kayak jika potongan nggak diberikan itu, PT Imar tuh bisa berpindah ke kompetitor lain. Namun, jika potongannya terlalu besar, Trans Nusantara itu akan menanggung kerugian operasional. Makanya inti dari negosiasi ini bukan hanya tentang harga, melainkan tuh kayak bagaimana kedua perusahaan itu dapat menemukan solusi efisiensi yang saling menguntungkan. Nah, selanjutnya untuk memahami arah pembicaraan negosiasi ini, mari kita terlebih dahulu lihat di tujuan dari pihak masing-masing PT tersebut. Nah, penjelasannya itu akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Listra. Baik, terima kasih Zul. Sebelum memasuki tahapan negosiasi, penting untuk kita memahami tujuan negosiasi dari kedua pihak agar arah pembahasan menjadi lebih jelas. Nah, dari sisi PT Imart terdapat tiga, tiga tujuan utama. Yang pertama, menekan biaya logistik untuk menjaga margin keuntungan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi distribusi nasional. Yang ketiga, memastikan kualitas layanan logistik tetap terjaga meskipun ada potongan tarif. Nah, sementara itu pada PT Trans Nusantara tersebut itu tujuan yang lainnya. Yang pertama itu menekan biaya logistik untuk menjaga margin keuntungan perusahaan mereka juga. Lalu yang kedua mempertahankan stabilitas volume pengiriman dari klien besar seperti Imart. Nah, lalu yang ketiga mencari solusi efisiensi tanpa menurunkan standar pelayanan. Jadi, meskipun eh, posisi kedua pihak terlihat berlawanan, tapi sebenarnya keduanya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu efisiensi yang berkelanjutan hubungan bisnis mereka. Nah, saya akan menjelaskan tahap pertama dari proses negosiasi, yaitu tahap persiapan. Tahap ini, kedua perusahaan melakukan analisis dan perencanaan strategis sebelum bertemu dalam perundingan. Nah, dari sisi PT Imart-nya sendiri, mereka kan data, lalu data biaya logistik tahunan. Nah, kemudian mereka membandingkan tarif dengan kompetitor. Lalu selanjutnya mereka juga menyusun proposal potongan yaitu 15%. Nah, kemudian setelah itu,
Mereka menggunakan strategi tekanan harga distributif, namun tetap terbuka untuk solusi efisiensi jangka panjang dan menyiapkan BATNA, yaitu beralih ke penyedia logistik lain dengan tarif lebih rendah. Sementara itu, pada PT Transnusantara sendiri, mereka juga menyiapkan data struktur biaya dan kenaikan harga BBM. Lalu mereka menganalisis kontribusi volume pengiriman IMAD terhadap total pendapatan mereka. Nah, setelahnya itu mereka menerapkan strategi kolaboratif atau bisa kita sebut juga dengan integratif yang dimana mencari solusi bersama bukan sekedar menawar harga. Eh, Selanjutnya, mereka menyiapkan BATNA, yaitu menjajaki klien baru untuk menutup potensi kehilangan kontrak. Nah, dengan persiapan ini, kedua pihak memiliki landasan kuat untuk memasuki tahap negosiasi yang lebih terbuka dan objektif. Nah, tahap selanjutnya, yaitu tahap pembukaan, akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayurita. Baik, terima kasih kepada Ara. Selanjutnya yaitu ada tahap pembukaan negosiasi. Pada tahap ini, pertemuan pada kedua pihak itu harus menunjukkan sikap saling profesional dan saling menghargai. Yang mana pihak IMART ini menyampaikan permintaan untuk potongan tarif sebesar 15% karena biaya bahan bakar yang meningkat sehingga menekan margin keuntungan mereka. Sebaliknya, untuk PT Trans Nusantara itu harus menanggapi dengan sikap empati dan profesional. Namun, mereka juga harus menjelaskan bahwa biaya operasional cukup tinggi sehingga kedua belah pihak pada untuk PT IMART dan PT Trans Nusantara mencari solusi bersama agar kerjasama mereka itu tetap berjalan dengan lancar. Nah, tujuan dari tahap ini itu tuh untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang positif. Sehingga dengan adanya tahap pembukaan negosiasi ini, itu tuh diharapkan proses negosiasi itu saling terbuka, terus kolaboratif, dan juga saling menghargai, tidak menekan satu sama lain antara kedua belah pihak. Baiklah, untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Perzi. Oke, baik. Setelah tahap pembukaan negosiasi, kita memasuki tahap tawar-menawar dan argumentasi, yaitu di mana tahap tawar-menawar dan klarifikasi, di mana kedua pihak ini mulai bertukar data dan argumen untuk memperkuat posisi masing-masing. Dari PT IMART itu datanya seperti margin keuntungan turun hingga 12% dalam 6 bulan terakhir. Dan kompetitor logistik menawarkan tarif lebih rendah hingga 10%. Dan kemudian IMART siap meningkatkan volume pengiriman 15% jika potongan diberikan. Sementara PT Trans Nusantara, yaitu datanya itu tentang kenaikan biaya operasional sebesar 20,8%. Risiko penurunan kualitas layanan jika potongan terlalu besar dan menawarkan solusi efisiensi seperti optimalisasi rute pengiriman dan penggunaan sistem pelacakan digital untuk menghemat waktu dan bahan bakar. Dari sini, kedua pihak akhirnya sepakat mengganti istilah potongan harga menjadi program efisiensi bersama. Framing ini membuat negosiasi terasa lebih setara dan berorientasi pada hasil jangka panjang. Nah, selanjutnya ada tahap kesepakatan dan dampak jangka panjang yang akan dijelaskan oleh Kak Kara. Selanjutnya, saya akan membahas tahap kesepakatan dan dampak jangka panjang. Setelah beberapa kali pertemuan dan evaluasi data, kedua perusahaan mencapai tahap kesepakatan akhir. Hasilnya, PT Trans Nusantara menyetujui potongan tarif sebesar 10% ke 15%, dengan tambahan kerjasama dalam meningkatkan efisiensi logistik dan penggunaan teknologi pelacakan. Dampak jangka panjang dari negosiasi ini dapat dirasakan oleh kedua pihak. PT Trans Nusantara mampu mempertahankan margin keuntungan sekitar 7%, meningkatkan efisiensi armada,
serta memperkuat reputasi mitra logistik berbasis data. Sedangkan PT Emart berhasil menurunkan total biaya logistik hingga 10%, menjaga stabilitas pasokan antar toko, dan memiliki mitra logistik yang transparan serta adaptif terhadap perubahan biaya. Selain itu, kedua perusahaan sepakat untuk melakukan evaluasi rutin setiap 3 bulan untuk meninjau kinerja dan menemukan peluang efisiensi baru. Dengan demikian, hasil negosiasi ini menciptakan hubungan bisnis yang lebih berkelanjutan bagi kedua perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, berdasarkan seluruh proses yang telah dijalankan tadi, dapat disimpulkan bahwa negosiasi antara PT Trans Nusantara dan PT Imart berhasil mencapai solusi kolaboratif dengan orientasi jangka panjang. Kesepakatan ini bukan hanya soal angka potongan harga, tetapi juga tentang bagaimana kedua perusahaan dapat menciptakan nilai bersama atau share value dan mempertahankan kerjasama yang saling menguntungkan dengan potongan tarif sebesar 10% dan kontrak kerjasama selama 2 tahun. Kedua belah pihak berhasil membangun negosiasi yang berfokus pada efisiensi, kepercayaan, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Selanjutnya kami siap untuk sesi tanya jawab. Terima kasih.